Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, Bu Hendri akan menjelaskan tentang gaya. Gaya sendiri yaitu berupa tarikan ataupun dorongan, di mana tarikan dan dorongan itu bisa menyebabkan benda diam menjadi bergerak, benda bergerak menjadi diam, benda yang bergerak berubah arah, serta benda bisa berubah bentuk. Kita lihat di sini ada sebuah meja. Nah, dari ilustrasi di samping diketahui bahwa ketika kita memindahkan sebuah meja, berarti ada gaya, baik berupa dorongan maupun tarikan. Jadi dengan adanya gaya itu, benda yang semula diam bisa menjadi bergerak. Di sini di gambar yang kedua, di situ ada seorang yang naik sepeda, kemudian dia berusaha untuk mengerem, ya. Jadi ada tarikan. Nah, di situ dicontohkan bahwa benda yang semula bergerak, tapi dengan adanya sebuah gaya, itu benda yang bergerak bisa menjadi diam atau berhenti. Berikutnya di sini ada dua orang anak yang sedang memainkan bola. Di sini bisa diilustrasikan bahwa benda yang bergerak itu tidak dapat berubah arah. Berdasarkan gambar di samping juga bisa dikatakan bahwa gaya itu dapat merubah bentuk benda. Berikutnya di sini ada alat untuk mengukur gaya, yaitu kita bisa mengenalnya sebagai neraca pegas. Berikutnya ada jenis-jenis gaya. Ada gaya sentuh dan ada gaya tak sentuh. Gaya sentuh itu gaya yang terjadi melalui kontak fisik, sedangkan gaya tak sentuh itu tanpa kontak fisik. Kita bisa contohnya. Contoh gaya sentuh itu ada gaya otot, ada gaya pegas, ada gaya gesek, dan ada gaya normal. Kalau gaya otot itu arah gayanya itu searah dengan gerakannya, sedangkan gaya pegas itu juga sama searah. Sedangkan pada gaya gesek, arah gaya itu berlawanan dengan arah geraknya. Sedangkan pada gaya normal itu arahnya tegak lurus dengan bidang. Ini ada beberapa contoh gaya sentuh, yaitu gaya yang memerlukan kontak fisik di dalam aktivitasnya. Kemudian berikutnya ada gaya tak sentuh. Ada 3 contohnya. Ada gaya gravitasi, di mana di situ arahnya selalu ke pusat bumi, yaitu ke bawah. Kemudian ada gaya listrik dan ada gaya magnet. Itu merupakan contoh-contoh gaya yang tak sentuh. Di sini besar kecilnya gaya itu dipengaruhi oleh sumber gaya. Semakin kuat sumber gaya itu berarti semakin besar gaya yang dikeluarkan. Kita contohkan saja, misalnya ada sebuah lemari, di situ ada anak kecil dan orang dewasa. Ketika anak kecil itu dengan sumber gayanya yang masih lemah, berarti anak kecil itu belum mampu memindahkan lemari tersebut. Bisa dikatakan bahwa gaya yang dihasilkan adalah kecil. Berikutnya, kalau orang dewasa yang dengan sumber gayanya itu semakin kuat, nah itu gaya yang dihasilkan semakin besar. Terima kasih, itu yang bisa saya sampaikan tentang gaya. Saya akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.